Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Jannah, kelas manajemen B dari Universitas Bahauddin Modari Madura. Di sini saya akan memaparkan tentang studi kasus pelanggaran konstitusi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sivik dan Pancasila, di mana saya mengambil studi kasus tentang galian C di Gadu Timur yang akhirnya dihentikan. Sebenarnya ada 3 macam galian, yaitu galian A, galian B, dan C. Di mana galian C itu bahannya yang paling digunakan dalam pertambangan adalah kerikil, batu, dan pasir. Sedangkan di Gadu Timur sendiri, galian C-nya adalah menggunakan batu. Lalu dalam galian C itu sendiri menggunakan alat berat dalam proses penambangan akan menghasilkan emisi gas buang yang mana itu akan mencemarkan terhadap lingkungan. Selain itu, kenapa di Gadu Timur galian C-nya bisa termasuk dari pelanggaran konstitusi? Karena pertama, surat izin penambangan mereka itu masih kurang jelas. Lalu yang kedua adalah di mana dampak dari galian C itu sendiri telah merusak jalan raya di sekitar galian C. Hal ini diakibatkan dari banyaknya kendaraan bermuatan besar yang lalu lintas di daerah tersebut karena sedang memuat batu penambang dari galian C tersebut. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan para pemuda Gading untuk bergerak dalam menghentikan galian C di Gadu Timur. Selain itu juga, ternyata galian C di Gadu Timur ternyata masih belum meminta izin terhadap masyarakat, sehingga itu termasuk dari pelanggaran pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana galian C itu belum meminta izin terhadap orang-orang sekitar, sehingga mesin yang tengah melakukan galian tersebut atau penambangan tersebut cukup berisik dan mengganggu masyarakat sekitar. Menurut Kepala Dinas Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Met Sujana Erawan, hukuman bagi pelanggar atau galian C tanpa izin cukup berat. Sesuai dengan pasal 158, yaitu sanksi hukuman bagi pelaku akan dikenakan biaya, yaitu pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak ialah 10 miliar. Oleh karena itu, akhirnya para pemuda Gading telah mengusulkan untuk memberhentikan galian C yang dimana telah merugikan terhadap masyarakat Gadu Timur, sehingga akhirnya galian C di Gadu Timur diberhentikan. Mungkin hanya itu sedikit pemaparan tentang pelanggaran konstitusi yang ada di galian C Gadu Timur. Akhirnya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.